Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah yang mendapatkan perlindungan darinya. Untuk itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita terlebih dahulu membaca doa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan memasuki materi yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman akan adanya malaikat karena Allah telah memberitahukannya kepada kita melalui Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Nah kemudian kita masuk kepada bagian A, makna beriman kepada malaikat Allah. Ada beberapa makna kita beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh kita sembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat khusus seperti selalu patuh dan taat terhadap perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya, tidak makan, tidak minum, dan memiliki tugas tertentu. Selanjutnya di bagian B, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Dalam hal ini ada 10 malaikat yang wajib kita imani dan kita ketahui bersama. Yang pertama, Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang tugasnya menyampaikan rezeki serta menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil, malaikat yang bertugas meniupkan sangkakala di hari kiamat bila telah tiba. Yang keempat, Israel, tugasnya yaitu mencabut nyawa manusia. Yang kelima, Raqib, yaitu malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal baik perbuatan manusia. Yang keenam, malaikat Atid, yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Yang ketujuh, Munkar, yaitu malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Yang ke-8, Nakir, yaitu malaikat yang bertugas mengazab manusia di alam kubur. Yang ke-9, malaikat Malik, yaitu malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang tugasnya adalah menjaga pintu surga. Itulah ke-10 nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Dan yang selanjutnya kita masuk ke bagian C,
ya, yaitu menerima keberadaan malaikat Allah. Bagaimana cara kita agar menerima keberadaan malaikat Allah? Yang pertama yaitu meyakini yang pasti bahwa setiap saat kita takut kepada Allah karena adanya malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya sesuai dengan perbuatan yang apa yang kita lakukan. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan oleh para malaikat. Contohnya, menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, serta memilih barisan yang paling depan dalam sholat berjamaah. Yang selanjutnya bagian D, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu suka bersedekah ataupun peduli menolong sesamanya. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Yang terakhir, hikmah dari kita beriman kepada malaikat Allah. Di antara hikmah-hikmahnya, yang pertama meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Yang ketiga, mempercayai adanya kehidupan setelah kita di dunia. Yang keempat, mempercayai bahwa rizki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tema yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita serta menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan saya bagikan atau saya share di WA grup kita sebagai bahan bacaan dan untuk mempermudah dalam memahami pelajaran yang akan saya sampaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ilal liqa ma'as salamah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.